Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya di semester ganjil ini, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu konsepnya dulu, yaitu konsep kesetimbangan kimia. Oke, lanjut. Pengertian kesetimbangan kimia. Berdasarkan kemampuan bereaksi balik, reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi reversibel. Reaksi reversibel itu reaksi yang dua arah, yaitu dapat bolak-balik ya. Jadi dia bisa balik setelah membentuk produk, dia bisa balik lagi membentuk ke arah reaksi ya, reaksinya menuju ke kiri lagi gitu. Yang kedua ada reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak dapat balik, di mana reaksinya tuntas hanya satu arah. Jadi produk reaksi yang sebelah kiri ini akan bereaksi membentuk produk yang sebelah kanan ini, yaitu CO2. Nah, itu kalau dilihat dari kemampuan reaksinya untuk bolak-baliknya ya. Kemudian kesetimbangan kimia sendiri adalah keadaan di mana reaksi ya, suatu reaksi itu terjadi dua arah, yaitu reaksi yang dapat balik ya, seperti ini syarat kesetimbangan kimia. Kemudian reaksi tersebut terjadi pada ruang tertutup ya. Reaksi tersebut terjadi pada ruang tertutup, jadi tidak ada komponen yang keluar sistem. Kemudian dengan laju reaksi, lajunya di mana laju ke arah kiri ya sama besar dengan laju ke arah kanan, atau laju pembentukan produk itu akan sama dengan laju pembentukan ke arah reaksi, seperti itu. Ya, jadi inilah syarat terjadinya kesetimbangan kimia ya. Jadi mana reaksinya bolak-balik pada ruang tertutup dan laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Nah, itulah syarat terjadinya reaksi kesetimbangan. Kemudian reaksi kesetimbangan bersifat dinamis ya. Dinamis artinya reaksi tersebut kalau secara mikroskopis itu terlihat selalu berlangsung, tidak berhenti ya. Karena dia bisa bolak-balik, reaksinya terjadi dua arah dan sangat peka terhadap gangguan. Lanjut, macam kesetimbangan. Jadi macam-macam kesetimbangan. Kalau dilihat dari fasa, kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Di mana kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan dengan semua zat terlibat reaksi berwujud sama. Jadi kita lihat di sini zatnya sama-sama gas. Jadi semuanya berbentuk gas. Nah, ini disebut kesetimbangan homogen. Sedangkan heterogen di mana zat yang bereaksi itu fasanya berbeda-beda ya, menjadi tidak sama. Jadi seperti ini ada yang fasa padat atau solid, kemudian ada yang fasa gas atau dilambangkan G di sini ya. Seperti itu. Nah, nanti dia akan berpengaruh terhadap penentuan harga tetapan kesetimbangan. Nanti akan kita bahas ya. Lanjut. Pergeseran kesetimbangan. Sistem kesetimbangan sangat peka terhadap gangguan. Jadi menurut asas Le Chatelier, jika suatu sistem kesetimbangan dikenai suatu reaksi, maka reaksi akan bereaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil mungkin. Jadi apabila ada perlakuan terhadap reaksi tersebut, maka reaksi tersebut akan memberikan reaksi ya. Nah, reaksinya itu macam-macam tergantung perlakuannya. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Perubahan arah berlangsungnya suatu reaksi menuju kesetimbangan baru disebut pergeseran kesetimbangan ya. Jadi apabila diberikan reaksi, maka reaksi tersebut akan melakukan respon dan terjadi perubahan arah kesetimbangan. Nah, ini disebut dengan pergeseran kesetimbangan. Jika suatu reaksi terbentuk kesetimbangan baru dan yang arah reaksinya membentuk zat hasil reaksi, maka dikatakan kesetimbangan bergeser ke kanan. Jadi kalau dia arahnya membentuk zat hasil reaksi, berarti kan ke kanan. Jadi kesetimbangan bergeser ke kanan. Tapi jika suatu reaksi berbentuk kesetimbangan baru yang arah reaksinya membentuk zat reaksi atau ke kiri ya, maka kesetimbangan tersebut disebut bergeser ke kiri. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin lebih baik dijelaskan dalam bentuk reaksi ya. Dalam bentuk reaksi, contohnya ini, Ibu akan jelaskan nih seperti ini. Ini tanda ini disingkat ya maksudnya. Jadi sebetulnya ini ada panah ke kanan dan panah ke kiri. Jadi begini. Jadi kalau misalnya di sini
ada pernyataan ditambahkan konsentrasi N2, maka reaksinya akan bergeser meninggalkan yang di N2, yaitu ke arah kanan. Kenapa bergeser ke arah kanan? Karena N2 ini ditambah, misalnya konsentrasinya dinaikkan. Nah, untuk mengurangi kelebihan konsentrasi dinaikkan agar dia tetap bersifat stabil atau seimbang, maka reaksi ini akan bergeser ke kanan. Jadi walaupun dia ditambah, dia tetap stabil atau seimbang, seperti itu. Jadi maksudnya gitu. Atau misalnya NH3 yang ditambah. Nah, untuk menyeimbangkan konsentrasi NH3, maka reaksi ini akan memberikan respon apabila NH3 yang ditambah, dia akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah N2 dan H2. Jadi mengurangi konsentrasi yang ditambah tadi. Jadi sehingga tetap terjadi keseimbangan, seperti itu. Jadi reaksi apabila diberikan suatu reaksi, maka dia akan melakukan respon, seperti itu ya. Responnya berbentuk pergeseran keseimbangan ke kanan atau ke kiri. Oke, kita balik lagi ke faktor-faktor keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan itu ada beberapa. Yang pertama ada konsentrasi, ini dilambangkan kurung siku ini disebut konsentrasi. Kemudian volume dilambangkan V, tekanan dilambangkan P besar, dan temperatur atau suhu dilambangkan T besar. Kemudian ada lagi faktor katalisator. Ini tidak mempengaruhi keseimbangan ya, hanya dia mempercepat tercapainya keadaan seimbang ya. Jadi dia tidak ikut bereaksi, tapi dia mempercepat tercapainya keadaan seimbang. Nah, ini yang pertama kita bahas, pengaruh konsentrasi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jika konsentrasi lebih besar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat itu. Jadi seperti tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, jika N2 ditambah misalnya, maka dia akan bergeser ke arah kanan meninggalkan zat yang ditambah. Sebaliknya jika NH3 yang ditambah, maka reaksi akan bergeser ke kiri, ya, ke kiri meninggalkan NH3. Ini proses ini terjadi agar sistem tersebut tetap setimbang gitu ya. Karena kalau salah satu ditambahkan konsentrasi, maka untuk mengurangi penambahan tersebut atau menyimbangkan penambahan tersebut, maka reaksi akan bergeser ke arah berlawanan meninggalkan zat yang ditambah. Seperti itu. Itu tadi konsentrasi ya. Jika ruas kiri persamaan setimbang ditambah, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Jika yang berada di ruas kanan persamaan setimbang dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, lanjut ke pengaruh volume. Pengaruh volume, ya di sini Ibu tuliskan kata kunci biar mudah mengingatnya, vocil-kocil. Atau sebaliknya ya, kalau vocil itu volume kecil, kocil itu koefisien kecil. Jadi kalau volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Atau penjelasannya begini. Jika volume diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah ruas persamaan yang memiliki jumlah koefisien besar. Jika volume diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah ruas persamaan yang memiliki jumlah koefisien kecil. Jika jumlah koefisien kedua ruas persamaan sama, maka perubahan volume tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran keseimbangan. Contohnya begini. Nah, ini misalnya nih pertanyaan D, volume ruang diperkecil. Volume ruang diperkecil. Nah, kita lihat di ruas kiri, jumlah koefisiennya itu, ini kalau nggak ada angka berarti 1 ya, nak. 1 ditambah 3, berarti jumlah koefisiennya ada 4. Sedangkan di ruas kanan, jumlah koefisiennya 2. Ibu ulangi, di ruas kiri jumlah koefisiennya ini 1 ditambah 3 berarti 4. Kemudian di ruas kanan jumlah koefisiennya 2. Berarti kan yang koefisien yang besar sebelah kiri ya. Nah, koefisien kecil sebelah kanan. Nah, di sini diminta volume ruang diperkecil. Tadi kita sudah sebutkan, dituliskan di sebelumnya, slide sebelumnya, bahwa kalau volume diperkecil dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Nah, koefisien kecil itu kan yang ini, yang sebelah kanan. Berarti jika volume sistem ini diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah koefisien yang kecil. Seperti itu ya. Jadi volume akan bergeser ke arah kanan, yaitu bergeser ke arah koefisien yang kecil. Gitu, ini penjelasannya yang di koefisien sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. Jika volume kecil, maka reaksi bergeser ke arah kanan, karena yang koefisien kecil yang sebelah kanan. Oke, kita balik lagi. Ini ya, tadi. Begitu juga sebaliknya, nak. Jadi kalau volume diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Jadi koefisiennya yang kalian tambahkan dulu ya, seperti itu. Jadi kalau diperkecil ke arah koefisien kecil, kalau diperbesar ke arah koefisien besar.
gitu. Nah, misalnya ada reaksi yang koefisien jumlah ruas kiri sama dengan ruas kanan, misalnya sama-sama 4. Berarti reaksi tersebut tidak terjadi pergeseran kesetimbangan karena koefisiennya sama. Seperti itu. Jadi udah sama-sama stabil ya. Jadi tidak terjadi pergeseran. Nah, itu tentang volume. Jadi perlu di garis bawahi ya. Jadi kalau dia sama, maka ini tidak terjadi pergeseran kesetimbangan ini ya. Tidak terjadi pergeseran kesetimbangan. Oke. Yang ketiga, pengaruh perubahan tekanan terhadap kesetimbangan. Ya, tekanan. Nah, tekanan ini kebalikan dari volume. Apabila tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Nah, kalau volume tadi kan kocil-kocil. Jadi, apabila volume diperkecil, maka akan bergeser ke arah koefisien kecil. Nah, sedangkan tekanan, apabila volume diperbesar, baru dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, jika koefisien kedua ruas sama, persamaannya ya, koefisiennya sama, maka tekanan tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Sama dengan volume tadi. Jadi kalau koefisien sebelah kiri dengan sebelah kanan sama, maka tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan ya. Pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan merupakan kebalikan dari volume benar ya. Kemudian yang keempat, pengaruh suhu. Jadi suhu itu bisa dinaikkan atau diturunkan ya dalam satu kesetimbangan. Nah, ini kata kuncinya, apabila suhu dinaikkan atau tanda plus itu dinaikkan, maka reaksi tersebut akan bergeser ke arah delta H positif. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah delta H negatif. Ya. Ibu berikan contoh misalnya ini. Ini kan delta H-nya negatif ya. Nah, ini ada pernyataan bagaimana pergeseran kesetimbangannya jika suhu dinaikkan. Nah, tadi kalau suhu dinaikkan, suhu dinaikkan kan berarti tanda plus ini. Kalau suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah delta H positif. Nah, bergeser ke arah delta H positif. Nah, karena di sini delta H-nya negatif, berarti dia tidak akan ke arah kanan. Karena kalau ke arah kanan kan negatif. Kalau di suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah delta H positif. Berarti reaksi akan berbalik menuju reaksi ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena kalau ini negatif, maka kebalikannya ke arah kiri, deltanya pasti positif. Kan sifat delta H itu kita sudah bahas di bab termokimia. Kalau reaksi kita balik, maka deltanya jadi positif. Jadi ini kalau ke kanan dia negatif, maka kalau dibalik jadi reaksinya ke kiri, deltanya jadi positif. Sehingga apabila suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke kiri. Karena kalau ke kiri deltanya berubah jadi positif atau sama aja dengan reaksi dibalik seperti itu ya. Ya, ini penjelasannya. Ya, kalau delta H dinaikkan bergeser ke arah positif. Seperti itu. Kemudian itu tadi tentang pengaruh suhu dan sebaliknya ya, kalau reaksi diturunkan dia akan nah, kalau untuk reaksi ini misalnya ada pertanyaan bagaimana kan pergeseran kesetimbangan jika reaksi diturunkan. Nah, reaksi diturunkan itu kan kata kuncinya kalau diturunkan dia akan bergeser ke arah negatif. Min itu diturunkan ya. Bergeser ke arah delta negatif. Nah, sedangkan ini sudah negatif, berarti reaksi tersebut akan ke kanan kalau suhu diturunkan. Ya, akan ke kanan kalau suhu diturunkan. Kenapa ke kanan? Karena delta H-nya negatif, gitu. Itu mungkin penjelasan tentang reaksi ini. Nah, jadi sekali lagi ini saya jelaskan jika konsentrasi H2 diperbesar nih ya, jika H2 ini diperbesar, kan kalau ini ditambah, reaksi akan bergeser meninggalkan zat ini. Berarti reaksi akan ke kanan kalau H2 ditambah. Nah, kalau N2 dikurangi, karena N2 dikurangi kan jadi tidak stabil ya, tidak seimbangan. Maka untuk menyeimbangkan kekurangannya, karena dia dikurangi, maka reaksi akan menuju ke arah dirinya, yaitu ke kiri, ke arah N2. Jadi kalau dia dikurangi, maka reaksi akan menuju ke arah zat yang dikurangi. Kalau dia ditambah, ya misalnya H2 ditambah, maka reaksi akan bergeser meninggalkan zat yang ditambah ini atau meninggalkan H2 atau berarti ke kanan. Jadi kalau N2 dikurangi, maka akan bergeser menuju N2 atau reaksi ke arah N2 atau ke kiri. Nah, ini tadi kalau NH3 ditambah, maka reaksi akan meninggalkan NH3, berarti ke arah kiri, gitu. Ya. Volume tekanan suhu tadi sudah Ibu bahas. Nah, ini pembahasannya sudah ada di sini. Nanti boleh dilihat, diperhatikan ya.
Seperti itu penjelasannya tentang perlakuan apabila ada konsentrasi yang ditambah atau dikurang, kemudian ada volume dan tekanan, kemudian ada suhu. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Diketahui reaksi setimbang C dalam bentuk padat ditambah H2O dalam bentuk gas berkesetimbangan membentuk H2 dalam bentuk gas dan CO dalam bentuk gas. Delta H-nya positif 131 kJ. Bagaimanakah pergeseran kesetimbangannya jika A gas H2 dikurangi? Nah, jika gas H2 dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Berarti reaksi akan bergeser ke arah kanan karena H2 berada di sebelah kanan atau berada di ruas kanan. Maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Ya, karena H2-nya yang dikurangi. Oke, yang B, jika karbon atau C ditambah. Oke, kita lihat. Karena C di sini berfasa padat, ya, sehingga kalaupun C ini ditambah atau dikurangi, maka penambahan atau pengurangan zat berbentuk padat ini tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi kesetimbangannya tetap. Tidak terjadi pergeseran kesetimbangan karena C berfasa padat. Jadi tidak mempengaruhi ya. Oke. Kemudian poin C, jika volume diperbesar, bagaimana pergeserannya? Oke, kita lihat, kita ingat lagi bahwa kecil, kalau volume kecil bergeser ke arah koefisien kecil. Begitu juga dengan kalau volume diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Kita lihat, koefisien yang diperhitungkan di sini di ruas kiri hanya H2O, karena H2O yang berfasa gas. Berarti koefisiennya di sini adalah 1. Di ruas kiri koefisiennya 1. Kemudian koefisien di ruas kanan itu yang diperhitungkan ada 2, yaitu H2 dan CO, karena dua-duanya berfasa gas. Berarti koefisiennya H2-nya 1 ditambah CO-nya 1. Berarti koefisien di ruas kanan ini seluruhnya ada 2. Sehingga koefisien ruas kiri 1, ruas kanan 2. Maka koefisien yang terbesar adalah yang di ruas kanan. Sehingga apabila volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan, karena yang kananlah koefisiennya yang besar. Begitu. Kemudian jika suhu diturunkan, ya poin D, jika suhu diturunkan, kita ingat lagi tadi bahwa kalau suhu diturunkan atau yang bertanda negatif, maka akan bergeser ke arah delta H negatif atau reaksi ekso ya. Negatif itu lambang dari reaksi eksoterm. Sekali lagi, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah delta H negatif atau reaksi eksoterm. Nah, di sini kita lihat kalau ke kanan delta H-nya positif, sedangkan yang akan kita tuju adalah yang delta H negatif. Itu artinya bahwa kita akan bergeser ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Ya, jadi kalau ke kanan delta H-nya positif, berarti kalau kita akan bergeser ke arah kiri, maka delta H-nya akan berbanding terbalik, yaitu delta H negatif. Sehingga jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah kiri. Seperti itu. Ya. Ini penjelasan tertulisnya tadi ya. Ini dia, jika H2 dikurangi, maka H2 maka reaksi akan bergeser ke arah kanan mendekati H2A. Kemudian yang B, yang mempengaruhi kesetimbangan hanya fase gas dan aqueous, ya, atau fase terlarut, zat terlarut atau larutan. Maka C tidak mempengaruhi, sehingga tidak terjadi pergeseran kesetimbangan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang C, karena C tidak diperhitungkan, sehingga koefisien kiri 1, koefisien kanan 2, sehingga reaksi akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah koefisien yang besar. Volume besar, koefisien yang besar. Ini tadi yang suhu ya. Jadi kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah delta H negatif atau delta H eksoterm. Di mana dalam hal ini reaksinya adalah ke kiri, yang berlawanan arah. Seperti itu. Oke. Ini nanti ada latihan soal, nanti kalian coba, nanti Ibu kirimkan latihan soalnya juga, atau dilihat di sini juga boleh nih, diperhatikan latihan soalnya, dicoba di rumah ya. Ini ada soal nomor 1 ya. Kemudian ini ada soal nomor 2. Jadi yang tadi delta H-nya negatif, kalau yang ini delta H-nya positif ya. Ada 2 soal, nanti boleh dicoba di rumah. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dilambangkan K. Ada 2 jenis tetapan kesetimbangan ya, ada tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan. Yang pertama kita bahas tetapan kesetimbangan konsentrasi atau dilambangkan KC, K besar, C kecil. Misalnya ada reaksi A ditambah B
ya, A ditambah B menghasilkan C ditambah D ya. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Maaf, ini sorry, mana tadi, ini kebalik ya, ini jadi ini N-nya yang kecil, ini B-nya yang besar ya, biar enak lihatnya. Oke, kita maximize lagi. Oke. Jadi misalnya ada reaksi seperti ini M, N, P sama Q ini koefisiennya ya, jumlahnya atau koefisiennya dilambangkan M, N, P, Q, sedangkan zatnya adalah A, B, C besar dan D besar. Cara membuat persamaan kesetimbangannya atau tetapan kesetimbangannya yaitu perkalian konsentrasi produknya kan C sama D ya, dipangkatkan koefisien. Jadi konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya P, konsentrasi D dipangkatkan koefisiennya Q. Dibagi, ini perkalian ya, titik ini perkalian. Kemudian dibagi konsentrasi A dipangkatkan M, konsentrasi B dipangkatkan N. Seperti itu. Tanda kurung siku itu artinya konsentrasi molar dan rumusnya adalah satuannya mol per liter atau molar ya. Untuk kesetimbangan heterogen, nah ini perbedaannya heterogen dan homogen ya. Untuk kesetimbangan heterogen yang dapat dimasukkan dalam rumus Kc hanya yang berfasa gas dan berfasa larutan atau aki ya. Sedangkan fasa padat atau es solid itu tidak digunakan dalam perhitungan tetapan kesetimbangan karena tidak mempengaruhi reaksi ya. Jadi ingat-ingat yang digunakan hanya fase gas dan fasa larutan atau aki. Oke, lanjut. Nah, kalau tetapan kesetimbangan Kp, tetapan kesetimbangan tekanan tuh dilambangkan Kp, K besar P kecil ya. Nah, ingat kalau Kp itu khusus berlaku hanya untuk fasa gas, fasa larutan dan padat tidak ya. Jadi hanya khusus berlaku pada fasa gas. Sama ini P-nya ini artinya tekanan C dipangkatkan koefisien, tekanan D dipangkatkan koefisien, tekanan A dipangkatkan koefisien, tekanan tekanan B dipangkatkan koefisien. Nah, jadi tetap yang tekanan produk dibagi tekanan reaksi, kanan dibagi kiri. Nah, cara mencari tekanannya sendiri, misalnya yang dicari tekanan X, itu caranya mol gas X dibagi mol seluruhnya atau mol total gas dikali tekanan total. Ini adalah rumus mencari tekanan masing-masing zat. Nah, apa sih hubungan Kp dan Kc? Nah, ini dinyatakan dalam persamaan ini. Kp dan Kc itu, Kp adalah perkalian konstanta Riebeck atau R dikali dengan suhu atau dilambangkan T dipangkatkan delta N. Delta N itu sendiri adalah selisih antara koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Kc harga Kc. Catatan bahwa harga R segini ya 0,082 liter per atm mol Kelvin. Kemudian suhu harus diubah dalam derajat Kelvin yaitu dengan Celsiusnya ditambah 273. Kemudian ini keterangan tambahan, jika koefisien gas-gas ruas kiri dan ruas kanan sama, maka harga Kp sama dengan Kc ya. Ingat, jika koefisien ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti harga Kp sama dengan Kc. Karena dia tidak mempengaruhi perhitungan ya. Delta N-nya kan pasti 0. Apapun pangkat 0 kan 1 ya. Sehingga Kp sama dengan Kc. Begitu. Kemudian, nah ini contoh soal. Tuliskan rumus Kp dan rumus Kc dari reaksi berikut. Ya, misalnya yang pertama. Nih, kita lihat ini fase gas. Kalau Kc, fase gas dipakai semua. Berarti tinggal yang produk H2. Ya, H2 ini dipangkatkan 2. Sorry, ini ada yang kurang pangkatnya ya. Berarti mana tadi? Ini harusnya pangkatnya ada ditambahkan 2 ya. Oke. Mana nih? Ini harusnya ada angka 2 ya nak ya. Ya, ini dipangkatkan 2.
Kenapa dipangkatkan 2? Karena ini H2O-nya ada koefisien 2 di depannya ya. Jadi H2 dipangkatkan 2, SO2 dipangkatkan 2, kemudian H2S-nya juga dipangkatkan 2 ya. Saya maximize lagi ya. Oke. Ini H2O-nya dipangkatkan 2, SO2 dipangkat 2. Jadi sebelah kanan dulu dibagi yang sebelah kiri. H2S dipangkatkan 2, O2 dipangkatkan 3 karena koefisiennya 3. Ini dipakai semua karena dia berfasa gas untuk Kc. Untuk Kp sama, berarti tekanannya, karena ini gas maka Kp juga dipakai semua ya. Tekanannya H2O ya. Ini juga kurang pangkatnya, tekanannya SO2 pangkat 2, tekanannya H2S pangkat 2, tekanannya O2 pangkat 3. Oke, ini juga kurang pangkatnya, nak. Tambahkan ini ada pangkat 2 ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi dipangkatkan 2. Ya, jangan lupa dipangkatkan karena H2O-nya itu ada angka 2 di depan. Pangkatkan 2 dikali tekanannya SO2 pangkat 2 dibagi tekanan H2S pangkat 2 dikali tekanan O2 dipangkatkan 3. Ya, seperti itu. Kebetulan ini fasanya gas jadi dipakai semua. Kemudian yang 3B, nah ini heterogen ya karena ada fasa padat, fasa gas. Untuk Kc, maka yang digunakan adalah, ini fasanya CaCO3 itu bukan gas ya, nah, tapi padatan ya. Lupa. Tapi padatan di fasanya S, bukan G ya. Kita lihat di soal yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ini harusnya dia di fasanya fasa padat. CaCO3 itu padat, nah. Ya, jadi bukan gas karena ini kapur ya. Nah, karena di sini yang berfasa gas hanya hanya CO2, maka cara menentukan Kc kan yang sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanannya S tidak digunakan, berarti dituliskan angka 1. Jadi tidak ada ya, karena ini tidak dipakai dalam keseimbangan, maka dituliskan angka 1 kalau tidak ada. Jadi jangan 0, tapi 1 per koefisien ruas kiri yang dipakai CO2. Jadi konsentrasi CO2 karena dia nggak ada angka berarti nggak usah ditulis pangkatnya. Jadi persamaan Kc dari reaksi ini adalah 1 per CO2. Itu ya. 1 per CO2. Jadi yang ini juga ini ya, nak, yang ini tuh ini tuh fasenya padat ya, bukan gas. Maaf, salah tulis. Ya. Kemudian untuk harga Kp juga sama, yang dipakai hanya fasa gas, jadi solid tidak mempengaruhi. Jadi dia 1, yang sebelah kanan nggak ada jadi ditulis 1, yang sebelah kiri hanya CO2 jadi ditulis tekanannya CO2 gitu. Nih ya, terangan tambahan. Untuk Kc yang dimasukkan dalam rumus yang berwujud gas dan fasa larutan. Untuk Kp hanya gas saja. Ini penekanan lagi tadi sebetulnya sudah dibahas ya. Oke. Paham ya? Jadi kalau tidak ada di ruas kanan fase gasnya, maka dituliskan 1. Sedangkan di ruas kiri karena ada 1 fase gasnya CO2, sini CO2. Pangkatnya nggak ada karena koefisiennya 1. Gitu. Kalau P lambangnya P ya, ini tekanan. Kalau konsentrasi lambangnya kurung siku. Oke, lanjut yang C. Na2CO3 ya bla bla bla. Gimanakah Kc-nya? Oke, kalau Kc yang dipakai boleh gas, boleh aqueous larutan ya. Jadi tapi kebetulan di sini nggak ada aqueous, hanya gas, berarti dipakai ruas kanan dipakai CO2-nya, Na2SO4-nya enggak karena berfasa padat ya. CO2-nya yang dipakai berkoefisien 1, maka di sini hanya ditulis CO2 saja. Kemudian di ruas kirinya ada SO2 dan ada O2. Jadi ditulis SO2-nya pangkatnya tidak ditulis karena berarti 1. O2-nya pangkatnya ditulis setengah. Gitu ya. Kalau 1 nggak ditulis. Nah, ini persamaan Kc, sedangkan persamaan Kp-nya juga sama yang dipakai gas, maka otomatis rumusannya juga sama. PCO2 dibagi PSO2 dikali PO2 pangkat setengah. Begitu. Nah, ini latihannya dicoba yang nomor 1. Kamu coba nomor 1, 2, 3, 4. Ya, coba nomor 1, 2, 3, 4.
dan 5 lah boleh. 5 soal ya. Ini nomor 1 sampai nomor 5 dan latihan yang tadi ya, yang menentukan pergeseran kesetimbangan.